Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu ya, seperti biasa. Oke, tes tes suara dites. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya sudah terdengar ya, sudah masuk ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Oke, sudah terdengar ya, sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Kita mulai. Mohon maaf terlambat karena masih beberes satu dan dua lain hal dulu juga. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bertatap muka di sore hari yang cerah ini. Sebentar, kita mau majuin dulu. Kita masih mau nyambung. Oke, sudah enak. Kita masih mau nyambung ngobrolin Midstock. Midstock bagian 2 di episode 4 AMPM. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat dan seimbang, serta senantiasa dalam perlindungan dan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi AMPM. Anda menanyakan dan praktisi menjawab. Persembahan dari Si Gembil Oh My God dan Wellness Journey, Rumah Holistic Wellness Journey. Untuk yang baru bergabung, yang baru follow, dan baru tahu, nama saya Halidah Hayulani, saya adalah praktisi kesehatan holistik, certified, sudah dan baru certified, alhamdulillahirrabbilalamin, dan certified GAPS practitioner. Ini agak tegak ya enaknya. Tunggu sebentar ya. Oke. Saya bukan dokter medis konvensional, namun latar belakang pendidikan formal saya adalah ilmu kesehatan konvensional. Apa saja yang disampaikan dalam sesi live ini adalah berdasarkan kompetensi keilmuan terkini yang saya miliki yang berbasis kesehatan klasik holistik, baik dari traditional Chinese medicine, klasik Arabic, Islamic medicine, phytomedicine, herbalisme, dan tentunya protokol nutrisi GAPS. Sehingga hal-hal yang disampaikan melalui sesi live ini tidak dapat dijadikan dasar pengambilan tindakan medis ataupun pengobatan bagi setiap individu yang menyimaknya. Dan sebagai seorang CGP, melalui sesi live Instagram ini, saya berharap teman-teman mendapatkan jawaban yang mengarahkan ke jalan yang benar. Saya akan berusaha sebaik mungkin, insya Allah, bismillah, untuk menjelaskan seakurat mungkin. I will always try my best to explain, meminjam istilahnya dari The GAPS Chef, my favorite teacher, Mama Monica Corrado, this beautiful, incredible, delicious, nutritious healing protocol, sehingga tidak simpang siur lagi informasinya dan menimbulkan keresahan massa. Please read the book. Oke, ya. Please read the book. Hal terpenting untuk sukses dalam menjalani GAPS Nutritional Protocol. Dr. Natasha Campbell McBride sendiri selaku penemu GAPS Nutritional Protocol selalu menyarankan baca dulu bukunya sebelum mulai terapi nutrisinya, sebelum memutuskan konsul ke praktisi dan atau coach, atau sebelum ikut kelas sana dan sini soalan GAPS Nutritional Protocol. Oke? Yellow Book, Gut and Psychology, dan Blue Book, Gut and Physiology. Di sanalah seluruh wisdom dari GAPS Nutritional Protocol berasal. Please come back to the source, the book. Teman-teman juga bisa mengakses www.gaps.me di bagian FAQs, Frequently Asked Questions, very dense information about GAPS Nutritional Protocol di sana. So please refer to that too sebelum bertanya kepada jalur yang lain. Oke.
tanpa perlu berpanjang kali lebar dan kali tinggi lagi, marilah kita bersama kembali ke dasar. Back to basics dari GAPS Nutritional Protocol, the foundation of GAPS. Episode pertama kita udah ngomongin 4 pilar GAPS Nutritional Protocol. Lalu episode kedua, histamin, yang selalu bikin orang heboh. And now we will talk again about the main basic food principle of GAPS Nutritional Protocol, which is meat stock. Okay? Bagian kedua kali ini, kita akan fokus buat ngobrolin 4 W-nya meat stock. 4 W, okay? What, who, when, why. Karena how-nya sudah duluan kita bahas di bagian pertama, how-nya. Supaya semakin clear as a sky that meat stock dan bone broth adalah saudara sepupu, beda emak, beda bapak, tapi masih dalam aliran darah yang sama. Oke? Baiklah, sebelum semakin jauh pembahasan kita, saya mau reminder sedikit bahwa penggunaan meaty bones dan bony bones pada meat stock adalah 2/3 dan 1/3. Kalau mau dirasiokan ya kurang lebih 70-30. Jadi kalau 100% ceker semua yang dipakai tetap nanti jadinya bone broth ya. Dan ini bisa reaktif banget buat yang masih banyak gejala karena konsentrasinya jadi lebih pekat. Gelatin kah, glutamin kah, intinya kan mereka itu semua protein ya, amino acids gitu. Jadi kita tidak mau menggunakan yang terlalu pekat konsentrasinya untuk yang masih banyak gejala dan masih reaktif untuk segala hal. Seluruh protein dari luar tubuh itu memang diperlakukan sebagai antigen, act as antigen dari manapun sumbernya. Makanan kah, debu kah, serbuk sari kah, bunga kah. Kalau sistem imun tubuhnya lagi hiperaktif, bisa micu tawuran antara antibodi dan antigen. Muncullah ruam, muncullah eksim, muncullah rinitis alergi, muncullah reaksi histamin, dan lain sebagainya. So, when you have leaky gut, you will have atopy, ya, ketidakseimbangan atopy, immune system. Then you will have a chance to react to every single kind of amino acids. But actually you need it. Jadi semacam hubungan benci tapi rindu, ya. So, kalau mau olah 1 kg meat stock dari ayam, dan pakailah 700 gram paha bawah dan 300 gram ceker. Atau teman-teman bisa gunakan 1 kg whole chicken. Kalau mau ditambahi ceker, ya sama seperti contoh paha tadi. Jadi, cukup carilah ayam yang beratnya kurang lebih 700 graman. Gitu. Baru cekernya tetap 300 gram. Clear ya? Oke, biar makin mantep sogel-ogel meat stocknya. Sekarang poin 1. What? Apa sih meat stock? Meat stock is a meal, asupan, sajian, makanan, dan juga minuman. Kaldu yang dimasak dari potongan tulang berdaging, berpenghubung bersendi. Tulang berdaging yang memiliki sambungan persendian. Nah, kayak gitu kayaknya lebih enak didengar ya. Tulang berdaging yang memiliki sambungan persendian. Nanti relate nih, sudah ada pertanyaan, Mbak, bisa nggak ya bikin meat stock dari crustacean family, dari udang, dari kepiting? Insya Allah nanti kita jawab bersama, oke ya? Jadi meat stock adalah asupan, makanan, minuman yang terbuat dari apa tadi? Daging, tulang berdaging, meaty bones, tulang berdaging yang memiliki sambungan persendian. Nah, meat stock adalah asupan yang dimasak relatif singkat ya. Relatif singkat jika dibandingkan dengan masaknya bone broth. Oke, jadi tulang berdaging yang memiliki sambungan persendian dimasak dengan air, dimasak dalam kurun waktu yang relatif singkat. Itulah meat stock. Meat stock adalah asupan berupa makanan dan minuman. Kita makan dagingnya, kita makan tulang mudanya, kita makan koyornya, kita makan gajihnya, kita makan sayurnya, dan kita minum kaldunya. Ya, jadi jangan ada lagi yang ditanya, Mbak, ini yang dimakan dikonsumsi apanya? Semuanya.
Walaupun memang dalam proses masak nanti kita pisahkan dulu antara kuahnya sendiri, kaldunya sendiri dengan perdagingannya, sayurannya. Sebenarnya untuk menyimpelkan, menyederhanakan proses penyimpanannya. Tapi apa yang kita makan semuanya. Karena dimasak dengan relatif singkat dan masih menyimpan berbagai macam nutrisi yang kita butuhkan. Jadi bukan cuma sisa ampas. Seperti kita masak bone broth. Sayurnya masih bisa dimakan, dagingnya masih bisa dimakan, bahkan tulangnya bisa kita pisahkan untuk selanjutnya nanti kita gunakan saat kita sudah siap menggunakan bone broth. Saat kita sudah naik kelas menggunakan bone broth gitu ya. So, meat stock adalah asupan berupa makanan dan minuman. Karena sejatinya memang dia itu. Makanan dan juga minuman ya. Jadi kita makan dagingnya, kita makan tulang mudanya, koyornya, gajihnya, sayurannya, dan minum kaldunya. Meat stock adalah hydrophilic colloids. Apa itu hydrophilic colloids? Hydrophilic colloids are water-loving colloids which is particle which are attracted toward water. Nah, luapan tuh Mbak ya. Jadi intinya adalah colloid itu campuran larutan. Nih kalau orang-orang yang basicnya biokimia atau kimia murni, kimia terapan, insya Allah udah tahu apa itu colloid ya. Colloid adalah campuran larutan. Jadi segala macam yang dalam bentuk larutan bercampur seperti susu dan termasuk meat stock. Dia sifatnya heterogen namun masih memiliki masing-masing molekul dari penyusunnya. Gitu ya. Jangan bingung. Kita jadi belajar kimia sedikit ya. Pegangan kalau bingung, pegangan. Seperti itu ya. Jadi meat stock adalah hydrophilic colloids. Larutan yang sifatnya itu menarik atau suka gitu sama air. Oke. Nah, itu seefisien apa si hydrophilic colloids ini? Seefisien menarik seluruh cairan yang ada di lambung kita sehingga menyisakan asam lambung, hydrochloric acid, yang sangat kuat, yang sangat asam. Itu sifatnya meat stock. Jadi dia menghangatkan, betul-betul memanaskan lambung kita, menarik seluruh cairan yang ada di lambung kita, dan menyisakan hanya kekuatan dari asam lambung kita sendiri. Untuk bisa sempurna mencerna protein, kita harus punya asam lambung yang kuat, yang poten, dan yang amat sangat asam. Sehingga pemecahan protein menjadi asam-asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh berjalan sempurna. Seperti itu. Jadi, meat stock itu stimulus alami HCl. Ya, kalau ada yang bertanya, Mbak, bisa nggak ikhtiar mengasamkan lambung dengan meat stock? Bisa banget jawabannya, karena memang stimulasi alami HCl di lambung diperlukan untuk memecah protein. Karena kebanyakan masalah pencernaan bukan karena kebanyakan asam lambung, tapi kurang secara produksi, kurang secara kekuatan keasaman, ya, kurang asam. Oke? Jika protein tercerna dan terserap dengan sempurna, insya Allah kita nggak akan khawatir overdosis protein hewani, karena sinyal tubuh kenyang akan segera dikirim gitu. Begitu building blocks dan energi sudah tersedia yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Meat stock juga adalah minuman rehidrasi alami yang sifatnya seperti air kelapa, memiliki kandungan mineral elektrolitik sehingga mudah diserap oleh tubuh. Very good saat demam dan diare untuk digunakan. Konsumsilah meat stock. Ya, tambahin ghee, tambahin sedikit garam alami, itu komposisi mineralnya lebih lengkap lagi dan sangat healing buat tubuh. Meat stock heals and seals the gut lining. Spesifiknya di mana heal and seals the gut lining? Kalau dibilang gut, tandanya kita lagi ngomongin usus halus. Kalau bowel, tandanya kita lagi ngomongin usus besar atau kolon. Ya, so gut lining spesifik di lapisan usus kecil, terutama duodenum. Kandungan. Apa sih kandungan meat stock dan apa manfaatnya bagi tubuh? Pertanyaan di kolom komentar post untuk AMPM episode 4 ini. Kandungan pertama, kandungan asam aminonya mengobati. Ya, asam amino itu adalah susunan yang menyusun protein, membuild protein, adalah building blocks buat tubuh kita. Seluruh sel tubuh kita membutuhkan building blocks. Dan yang paling tepat, yang paling baik, yang paling serupa hanya bisa didapatkan yang sintesis susunan rantai helix DNA-nya mirip dengan kita. Jadi harus dari sesama kingdom animali.
ya, dari hewan, dari protein hewani. Oke, so asam aminonya mengobati, heals, membangun jaringan duodenum yang sudah terlanjur rusak karena iritasi dan inflamasi. Sementara kandungan gelatinnya, apa itu gelatin nanti kita bahas ya. Gelatinnya sebenarnya protein juga, asam amino juga. Kandungan gelatinnya menempelkan, merekatkan kembali fili-fili usus kecil, duodenum maupun nantinya usus besar. Kalau gelatinnya bisa digunakan di lapisan manapun, usus kecil maupun usus besar, which is sebenarnya amino acidsnya juga bisa digunakan di lapisan usus kecil maupun usus besar. Dia akan menempelkan dan merekatkan kembali fili-fili usus yang sudah merenggang, menjauh satu sama lain sehingga menciptakan rongga, menciptakan ruang kosong sehingga seluruh undigested food yang belum sempurna tercerna bisa lolos dari situ dan memicu reaksi sistem imun kita yang sedang patroli, lalu timbullah seluruh reaksi-reaksi alergi dan food sensitivities. Itu ya, jadi meat stock membangun lapisan usus dan juga merekatkan kembali. Yang membangun amino acids dari proteinnya. Sementara yang merekatkan kembali karena kandungan gelatinnya untuk menjaga intestinal barrier. Seperti itu, ya. Now, sering ada pertanyaan, gut healing protokol itu butuh suplemen mahal-mahal seperti L-glutamin. Itu ya, katanya yang paling penting buat gut healing. Saya mau jelasin sedikit ini tentang si glutamin supaya agak detail. Mungkin nanti sesi ini kita bakalan agak sedikit manjang, nggak 1 jam kayak gini. Nggak apa-apa ya teman-teman, supaya nggak ada lagi kerancuan gitu. Karena memang sesuatu yang viral, yang populer, yang kayaknya semua orang istilahnya jumping on the bandwagon, diikutin gitu sama semua orang. Belum tentu tubuh kita butuhkan. Belum tentu juga itu bermanfaat buat tubuh kita. Belum tentu juga tubuh kita mampu mencernanya. Kita harus meriset dulu sendiri. Apa sih sebenarnya ini? Kenapa orang-orang memakai ini dalam skala yang besar, dalam skala yang banyak, semua orang menggunakan ini umum sekali si glutamin ini. Ya, jadi saya mau menjelaskan agak detail biar gak ragu, biar gak rancu lagi untuk berpegang teguh pada real foods as medicine. Apa sih L-glutamin? L-glutamin termasuk ke dalam asam amino non-esensial, yang artinya kita tidak harus mensuplainya dari luar tubuh, dari makanan terutama ya, karena tubuh kita sendiri bisa membuatnya. Namun dalam kondisi sakit ataupun cedera ataupun kondisi chronic inflammation, salah satunya karena kondisi leaky gut gitu ya, kebutuhan tubuh akan glutamin itu meningkat, baik secara jumlah maupun kecepatannya gitu, butuh urgent, banyak. Sehingga tetap harus dapat bantuan supply dari luar tubuh. Dan kita di GAPS menggunakan sumber makanan asli alami, meat stock, instead of supplements. Bisa nggak pakai suplemen? Ya bisa aja gitu kok. Kalau mau pakai suplemen. Kalau mau pakai suplemen, monggo-monggo saja. Kalau mampu membelinya dan mampu mencernanya. Dengan segala fillers, binders, pengawet, perasa, pengental, pengemulsi, dan PPPPPPP lainnya. Seperti kebanyakan asam amino dalam tubuh, glutamin itu tersedia dalam 2 bentuk, L dan D. L-glutamin dan D-glutamin. Bedanya cuma di struktur molekulnya saja. Ya, jadi glutamin adalah bentuk salah satu amino acids atau asam amino yang paling banyak di tubuh kita dan memang dibutuhkan tubuh, yang berperan dalam berbagai fungsi sel dan paling penting sebagai bahan baku utama sel-sel yang membangun usus kecil kita, di mana usus kecil kita bagian paling penting dari sistem kekebalan tubuh. Ya, gitu. Our immunity itu 85%-nya regulasinya diatur di usus kecil kita. Siapa yang mengatur? Our best friends, our gut flora. Bukan hanya bakteri kita bicaranya. Kalau sudah bicara tentang gut flora,
kita bicara juga yeast, kita bicara juga yeast and mold itu, keluarga jamur dan fungal itu, lalu kita bicara virus, kita bicara parasit juga. Nggak, nggak bisa kita katakan mereka buruk gitu. Nggak bisa dikatakan bakteri jahat dan bakteri baik. Ada akhirnya kondisi yang membuat mereka menjadi tidak baik gitu akhirnya buat kita. Karena kita sendiri juga yang membuat si mikroorganisme ini berubah haluan. Yang tadinya bermanfaat, yang tadinya banyak menyumbang dan berkontribusi untuk kesehatan tubuh kita, akhirnya berputar arah, berputar haluan. Gitu ya. Oke, kita balik. Jadi glutamin adalah bentuk amino asid yang paling banyak di tubuh, yang berperan dalam berbagai fungsi sel tubuh. Dan dia paling penting sebagai bahan baku utama sel-sel yang membangun lapisan usus kecil kita. Dan usus kecil kita itu kan bagian paling penting dari sistem kekebalan tubuh. So, si glutamin ini adalah sumber energi untuk sel-sel usus dan sistem kekebalan tubuh kita. Dan sel-selnya juga. Jadi, memang glutamin ini fungsinya sangat amat penting. Namun, seberapa penting kita membutuhkannya dalam bentuk suplemen, ya penting nggak penting gitu. Sebenarnya ya kan dulu pun tidak ada gitu. Glutamin itu tidak ada. Lalu bagaimana orang-orang zaman dulu menjaga integritas saluran cernanya? Pakai meat stock. Itu udah old folk remedy dari ratusan tahun lalu, dari ribuan tahun lalu digunakan oleh manusia untuk menjaga integritas saluran cernanya. Seperti itu ya. So, glutamin adalah sumber energi untuk sel-sel usus. Jadi dia building juga, provide energy juga untuk sel-sel usus kita dan sel-sel kekebalan tubuh kita. And that's why we support our needs of glutamine through meat stock. Meat stock juga kandungan glutamic acid itu lebih sedikit daripada bone broth yang dimasak lebih lama. Makanya lebih aman. Alasan ini kenapa kita pakai meat stock di GAPS Nutritional Protocol? Ya, kenapa ini kita jadi udah masuk ke why nih tiba ya, udah masuk ke alasan, gitu ya. Tadi kenapa apa ya? Kita baru sampai di apa? Apa itu meat stock? Gitu. Meat stock adalah asupan makanan minuman yang dimasak dari tulang berdaging yang memiliki sambungan dan dimasak dalam waktu yang relatif lebih singkat daripada bone broth. Dengan kandungan glutaminnya yang sangat amat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membuilding sel-sel kekebalan tubuh maupun sel-sel usus dan memberikannya energi. Selain itu, konsentrasi glutamin sendiri, nanti kita akan belajar lebih jauh lagi, beberapa saat lagi, apa sih glutamin, glutamic acid, apa bedanya? Belum nanti glutamat gitu. Apakah sama glutamat ini dengan MSG? Terus ngapain kita ribet-ribet konsumsi MSG? Bukannya bisa dari MSG yang banyak tersebar komersil di pasaran? Ya, gitu ya. Jadi alasan ini kenapa kita pakai meat stock di GAPS Nutritional Protocol. Karena konsentrasi glutamic acid di meat stock itu lebih rendah daripada di bone broth. Nanti angkanya saya sebutkan. Bisa 3 kali lipatnya. Kenapa bone broth tidak digunakan untuk gapsters? Karena gapsters masih sangat amat reaktif dengan banyaknya leaky gut, renggangan-renggangan di antara sel-sel fili usus yang masih longgar, yang masih jauh untuk menciptakan percikan-percikan cinta reaktif atas food intolerances ataupun food sensitivitas. Jadi kita gunakan meat stock. Oke, now glutamin, glutamat, dan glutamic acid. Nih, makhluk apa lagi nih? Apa bedanya? Ya, glutamic acid and monosodium glutamat itu bedanya cuma 1 molekul. Nah, boleh dicek. Teman-teman yang konsentrasi belajar di kimia atau biokimia pasti udah tahu. Glutamic acid dan monosodium glutamat sebenarnya adalah hal yang sama. Sama, cuma beda molekul. Yang satu kelebihan di H. Ya, serupa tapi nader serupa tapi tak sama, layaknya meat stock dan bone broth karena bedanya hanya 1 molekul. Yang glutamat ada H-nya, yang glutamic acid nggak ada H-nya. Glutamic acid jika jumlahnya terlalu membuncah di tubuh kita akan bersifat eksitotoksin, dan akan menyerang bagian otak depan, frontal lobe.
frontal lobe, lobus depannya otak, bagian depan otak. Ya, glutamic acid sendiri memang adalah excitatory neurotransmitter. Ini banyak istilah-istilah yang gak apa-apa ya, karena kan kita belajar ya, harus tahu juga gitu. Nanti kalau ditanya sama orang, kita udah pakai istilah-istilah yang sesuai gitu, sesuai dengan yang memang harusnya digunakan. Excitatory neurotransmitter, dan memang sesuai namanya, excited. Jadi kerja dia itu untuk mencetuskan percikan-percikan respon untuk menghasilkan pesan. Jadi dia tuh neurotransmitter aksi gitu. Atas segala macam yang misal kita melihat sesuatu, mencium sesuatu. Nah, si glutamat inilah sebagai excitatory neurotransmitter. Dia satu geng sama dopamin, ya. Makanya tadi dia bisa menyerang otak bagian depan. Kalau ada adiksi, siapa yang kena? Ya, ini yang disalahin dopamin, si neurotransmitter dopamin. Kalau adiksi apapun, termasuk yang paling berbahaya adalah adiksi pornografi. Adiksi pornografi itu merusak otak bagian depan kita karena terlalu membanjiri dengan kehadiran dopamin. Oke, so glutamat kalau jumlahnya terlalu banyak di tubuh, sifatnya excitotoksin dan akan menyerang lobus depan otak. Dia satu geng sama dopamin, epinefrin, norepinefrin, asetilkolin. Ya, itu dia si glutamat atau si glutamic acid, sama aja. Nanti berbeda dengan glutamin. Ya. Satu-satu. Glutamic acid sama dengan glutamat. Oke. Kalau dengan monosodium glutamat itu berbeda satu molekul. Ya. Sama juga dengan si glutamiknya sendiri berbeda satu molekul, tapi dia akan berbeda dengan glutamin. Kita lihat nanti ya. Oke. So, lawannya adalah inhibitory neurotransmitters seperti GABA, gamma aminobutyric acid, dan endorfin yang menghambat respon. Kalau tadi adalah excitatory neurotransmitter, lawannya adalah inhibitory neurotransmitter. Kalau yang ini yang kita bikin zen, yang inhibitory neurotransmitter, nggak membuat kita lepas kontrol gitu. Gampangnya gitu. Jadi kalau yang excitatory neurotransmitter kita bisa lepas kontrol. Makanya dia berperan dalam adiksi itu tadi. Oke, ya. Tadi sudah glutamic acid dengan glutamat. Dia serupa tapi tak sama, hanya beda satu molekul, dan kita bisa sebut dia, ya itu dia. Apa itu glutamat? Glutamat adalah glutamic acid. Tapi dia akan berbeda dengan glutamin. Next, berarti kita akan bahas glutamin dan glutamat. Berserta dengan beberapa asam amino lainnya itu, dia termasuk ke dalam glutamat family. Seluruh jenis asam amino yang termasuk ke dalam glutamat family dikonversi oleh tubuh ke bentuk glutamat, termasuk glutamin. Jadi kalau kita konsumsi glutamin dari meat stock ataupun konsumsi glutamin dari suplemen, dia akan diubah menjadi glutamat. Begitupun sebaliknya, untuk membentuk satu molekul glutamin dibutuhkan bahan glutamat. Jadi ini adalah reaksi saling, gitu ya, reaksi sintesis. Untuk menghasilkan glutamin, tubuh kita menggunakan glutamat. Untuk menghasilkan glutamat, tubuh kita menggunakan glutamin. Ya, kalau bingung pegangan. Nah, seluruh proses sintesis ini, baik untuk sintesis glutamin maupun glutamat, itu terjadinya di liver. Seluruh proses sintesis di tubuh kita, fase anabolik build up itu terjadinya di liver. Yang bantuin untuk proses glutamin jadi glutamat, dan glutamat jadi glutamin, itu adalah enzim glutaminase dan glutaminase sintetase. Ya, jadi nggak kebayang tuh kalau livernya udah overburden sama toksin. Gimana lagi dia mau fokus untuk membentuk sintesis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini yang terjadi. Kenapa ada orang hypersensitif gitu ya. Ini underlying-nya, termasuk ke urusan sensitivitas kopi ya. Kemarin kita ada bahas di grup Wellness Journey Community.
Livernya udah berat kerjanya, ditambah lagi harus menunaikan tugas metabolisme, salah satunya fase mengurai ataupun fase membuild up, seperti yang terjadi pada reaksi pembentukan dari glutamin ke glutamat ataupun sebaliknya. Gitu. Livernya udah terlalu terbebani. Yang ada ya memang akhirnya proses detoksifikasi itu on off. Kalau lagi santai, nggak banyak kerjaan, baru berjalan respon detoksifikasinya. Tapi kalau udah overburden banget, nanti dia stop. Seperti itu. Yaitu tugas dan tanggung jawab kita sebagai yang punya tubuh. Berkesadaranlah untuk menjaga liver kita, mensupport liver kita, agar bisa menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ya, so kesimpulannya, we supply our body needs of glutamine by consuming meat stock. And let the body decide to convert, untuk mengubah si glutamic acid di dalam meat stock kita ini untuk menjadi glutamin sesuai dengan kebutuhannya. Jangan potong kompas, langsung supply dengan glutaminnya aja. Kan kalau kita konsumsi suplemen glutamin aja, kita fokusnya di glutamin aja. Tapi emang kita tahu kebutuhan tubuh kita cuman selesai di kebutuhan glutamin tok. Kalau kita konsumsi meat stock, kita kan konsumsi yang lainnya juga, bukan glutamin doang asam aminonya. Nanti ada histidin, ada asetilkolin, ada dopamin gitu, dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita juga, bukan spesifik satu asam amino saja. Ya itu kadang kitanya aja yang suka sotoy gitu. Oh, glutamin. Nanti kalau misalkan over, excess kebutuhannya, kita ngeberatin liver lagi. Karena emang harus dikeluarin segala sesuatu yang udah terlalu, ini nggak dibutuhin nih, skalanya udah cukup di jumlah ini. Tubuh kita kan pinter, kitanya jangan kepinteran. Oke, gitu ya. Nah, makanya ya senangannya dan hobinya manusia itu emang kayak gitu ya. Itu udah fitrah. Pengen cepet, pengen sekarang juga. Belum lagi tuntutan zaman now, instant gratification, semua tersedia dengan satu kali klik. Akhirnya kita terbiasa dituntut untuk selalu potong kompas. Harusnya tidak begitu. Ya memang healing, butuh perlahan, butuh slow down, butuh merasakan, butuh koneksi lagi sama tubuh kita. Bukan butuh buru-buru. Karena udah dibentuk seperti itu. Ya kalau mendapatkan kesempatan untuk gut healing, mengetahui wellness journey, rumah holistic wellness journey, mengetahui saya, itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda sudah pernah mendengar, lalu Anda ikutan wellness journey community, harusnya itu disambut. Oh iya, berarti Allah sudah memampukan Anda untuk melakukan gut healing journey. Then do it and enjoy it. Prosesnya ya serahin aja sama Allah, ngalir aja, ikutin aja. Yang penting sudah dilakukan yang terbaik. Oke, clear ya? Kita lanjut. Jadi glutamin dibutuhkan, memang dibutuhkan, betul untuk memperbaiki leaky gut, tapi tidak harus wajib suplemen. Kalau ada yang mengatakan wajib, nah boleh Anda curiga dia jualan. Ya, oke, offside ya. So, yes, glutamin clear ya. Glutamin dibutuhkan untuk leaky gut, tapi tidak harus wajib dalam bentuk suplemen. Insya Allah, kalau sudah konsumsi meat stock, itu sudah cukup. Sudah cukup. It is an old folk remedy. Sudah ribuan tahun digunakan untuk digestive issues. Bahkan saat belum ada suplemen glutamin. Satu lagi yang mau saya tekankan juga adalah soal collagen and gelatin. Ini juga suka diribetin. Kenapa sih harus ribet-ribet? Ya, yang pengen ribet dan nggak pengen dalam bentuk, ya kita karena pengennya instan itu tadi. Gitu. Karena kita dituntut sama zaman untuk saat ini juga tinggal buka kaleng, tinggal seduh gitu tanpa perlu effort. Padahal effort ini, proses ini, usaha ini yang menurut saya pribadi, coba deh teman-teman, rasakan yang udah pernah jalanin gut healing journey. Justru prosesnya yang Allah nilai. Di kesedihan kita,
kelelahan kita, kesabaran kita menantikan hasilnya, itu hujanan pahala justru Allah berikan di situ. Kalau ada yang anak-anaknya special needs, capeknya, masak meat stock, milihin sumber organik, belum bayar ongkir, berapa banyak rezeki yang dikeluarkan. Tapi kalau kita berkesadaran dan bersabar atas hal tersebut, justru di situ hujan pahalanya. Bukan keinstanannya, bukan hasilnya. Ya, offside lagi. Oke, ya. So, satu lagi yang mau saya tekankan soalannya adalah selain glutamin tadi, karena ini adalah hal yang suka jadi jebakan Batman buat orang-orang, karena akhirnya uang kita habis buat beli suplemen. Kalau aja kita punya kelebihan budget gitu ya, ekonomi kita di atas rata-rata Allah lapangkan, gak apa-apa ya, monggo aja gitu. Ya, tapi nanti kita perlu lihat hal-hal lain lagi, bukan cuma soal punya duit aja. Kayak tadi ya, ada fillers, ada binders, ada PP lainnya, itu lebih mengancam ke keselamatan, ke keutuhan integritas saluran pencernaan kita. Begitu. Oke. Ini juga masih ngomongin yang serupa tapi tak sama. Ini kayaknya meat stock sama bone broth ini memang harus diurai nih, serupa tapi tak samanya. Karena meat stock bone broth, ada glutamin, ada glutamic acid, ada glutamat, lalu sekarang ke collagen and gelatin. Masih ngomongin serupa tapi tak sama. Sepupu. Butuh nggak sih tambahan suplementasi kolagen? Coba deh, teman-teman, ini kayaknya udah banyak dari teman-teman Wellness Journey Community. Coba raise hand, siapa aja teman-teman dari Wellness Journey Community yang sudah bergabung di sesi live IMPM kita sore ini. Butuh nggak teman-teman tambahan suplementasi kolagen kalau lagi gut healing? Ayo, apa jawabannya? Saya cuma pengen tahu nih, supaya mengelaborasi teman-teman itu kebutuhannya apa sih sebenarnya, kenapa sih pengen banget beli suplemen gitu. Di samping melihat kayaknya iklan-iklan itu menjanjikan suplemen ini bisa mensupport rambut, kuku jadi tambah cantik gitu ya, jadi tambah kinclong gitu. Apakah suplemen bisa bikin hidung tiba-tiba auto mancung gitu yang dari tadinya pesek? Ya, butuh nggak kita suplementasi kolagen kalau lagi gut healing? Gimana menurut teman-teman? Hadir, oke. Hai Mbak Rere, terus ini ada Mbak April ya. Halo. Dulu ke bawah-bawah Mbak tuh 1 bulan budget suplemen 1,5 juta. Itu 1,5 juta kayaknya bisa beli freezer ya. Bisa beli freezer yang ukuran kecil, terus itu bisa dipakai untuk, karena kalau beli bulk si meat stock, bahan-bahan meat stock itu bisa kita simpen di freezer malah lebih murah. Itu 1,5 juta buat beli suplementasi cuma satu jar ya, 1 toples ya, yang kolagen warna-warna biru, hijau itu ya. Butuh nggak butuh gitu kan? Oke, ya jawabannya nggak butuh. Kalau saya dari point of view GAPS Nutritional Protocol nggak butuh. Insya Allah meat stock sudah cukup menyediakan, mensuplai kebutuhan kolagen dan gelatin yang dibutuhkan untuk gut healing. Gitu. Ya, insya Allah meat stock sudah cukup. Keduanya sudah ada dalam meat stock. Ya, alhamdulillah sudah berlalu masa suplementasi kolagen ya, sudah sejak kenal meat stock. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Karena ya memang super mengekep dompet gitu. Kalau kita masak meat stock, cuma ya effort waktu, effort tenaga. Kalau teman-teman punya waktu dan tenaga, insya Allah saving budgetnya banyak. Tapi kalau emang teman-teman punya kelebihan budget, mau sedikit, ya oke lah, sesekali, ya go ahead juga gitu. Tapi kalau saya prefer, saya masak meat stock daripada beli suplementasi kolagen. Ya, jadi insya Allah konsumsi meat stock sudah cukup. Karena keduanya sudah ada, baik kolagen maupun gelatin di dalam meat stock. Kolagennya ada, gelatinnya ada. Nah, nih yang lebih tricky lagi, kolagen peptides.
atau hydrolyzed collagen. Apaan sih? Itu adalah kolagen dalam partikel yang lebih kecil. Namun, didapatkan dari proses kimia. Mbak April, insya Allah pertanyaannya sudah dijawab di sesi 1. Meat stock harus daging organik kah, Mbak? Ya, silakan merujuk ke AMPM live yang tentang meat stock bagian pertama. Ya, oke. Kita lanjut. Jadi, untuk mendapatkan hydrolyzed collagen, kolagen itu partikelnya besar dan kalau kita konsumsi as it is kolagennya itu tidak bioavailable, tidak bisa langsung terserap ke dalam tubuh kita. Nah, untuk membuat si kolagen ini lebih mudah, lebih bioavailable buat tubuh kita harus memecahnya menjadi partikel yang lebih kecil. Hydrolyzed collagen gitu ya, atau collagen peptides. Collagen peptides atau hydrolyzed collagen adalah kolagen lah cenah dalam partikel yang lebih kecil yang didapatkan melalui proses kimia. Tuh, coba digarisbawahi, didapatkannya melalui proses kimia. Proses kimia yang dimaksud melibatkan penguraian. Jelas, masak meat stock juga pasti melibatkan proses kimia. Kalau nggak mungkin lah. Cuma kita bisa memilih proses kimia yang seperti apa yang bisa diterima oleh tubuh kita. Kalau proses kimia yang keluar dari fitrahnya tubuh kita, tentu tubuh kita tidak akan bisa menerimanya. Jadi proses kimia yang dimaksudkan adalah melibatkan penguraian, pemecahan, atau perubahan struktur kimia dari kolagen menjadi peptida. Ya, kan tadi kolagen sama gelatin itu sebenarnya adalah asam amino. Mau diubah jadi peptida, protein, asam amino, peptida, molekulnya paling kecil dari protein. Bentuk molekul yang paling kecil. Nah, hal ini diperlukan ya tadi karena dalam bentuk aslinya molekul kolagen itu terlalu besar untuk diserap secara efektif oleh tubuh kita. Proses kimianya itu tadi ditempuh dengan pemanasan, kita lakukan juga di meat stock, dipanaskan kan? Karena kita mau mengekstraksi gelatin dan kolagen yang ada di meaty bones. Gitu. Pemanasan, menambahkan enzim tertentu, kalau di bone broth kita tambahkan asam, begitu juga untuk pemecahan hydrolyzed collagen, mereka menambahkan asam. Tapi which acids? Itu juga harus kita perhatikan. So ya, it is highly processed sampai ada tiba di tangan kita dalam bentuk powder. Kolagen yang dipanaskan itu ditambahin zat-zat kimia akan berubah bentuk rantai asam aminonya. Dia nanti terpecah dan terputus gitu. Nah, sebagian, jadi hydrolyzed collagen itu nanti ada kita kenal yang terpecah sebagian. Jadi pada saat si molekul besar kolagen ini kita panaskan, kita tambahkan beberapa zat kimia dan enzim-enzim tertentu, dia akan pecah menjadi rantai-rantai yang lebih pendek lagi. Kalau hanya sebagian pecah, disebut gelatin. Kalau si kolagen sudah sempurna terurai semua rantainya, disebut kolagen peptida atau hydrolyzed collagen atau collagen peptides. Nah, tahu ya bedanya? Itu baru satu dari pemecahannya. Kalau sebagian dia akan menjadi gelatin. Kalau terurai sempurna nanti kita sebutnya collagen peptides. Nah, dia akan membentuk, kalau yang sebagian dia akan membentuk gelatin, dia odorless, flavorless, tidak berasa, tidak juga berwarna, dan tidak juga berbau. Nah, dia memiliki kemampuan untuk menjeli, menggumpal, menarik air, memadatkan, dan mengentalkan jika bertemu cairan. Sementara yang terpecah atau terputusnya sempurna, yang kita sebut sebagai collagen peptides tadi, dia sama-sama odorless, sama-sama flavorless, namun tidak memiliki kemampuan untuk menjeli atau memadatkan. Ya, itu perbedaan kedua. Jadi kalau gelatin dia fungsinya mengogel-ogelkan, sementara kolagen dia tidak punya kemampuan untuk mengogel-ogelkan. Oke, itu dia.
ya, gelatin and collagen peptides. Keduanya sudah ada di meat stock. Nah, hati-hati nanti teman-teman bilang, ada yang bilang gitu, nanti bisa ini impact your digestive system. Ya, lagi-lagi mohon maaf, biasanya yang ngomong jualan suplemen gitu ya, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Nah, sebenarnya yang mana nih gelatin yang impacting our digestive system? Ya jelas yang very process. Terus yang mana juga yang collagen peptides-nya yang mempengaruhi atau merusak integritas saluran cerna kita? Ya again, lagi-lagi yang ultra process. Sama jawabannya. Belum lagi nanti penambahan artificial colors, artificial flavors, adalah kolagen rasa tobeli, rasa coklatos, rasa anananananananana. Padahal untuk menjadi collagen peptides-nya sendiri itu sudah melalui proses kimia yang panjang yang tadi kita ceritakan. Harus flavorless dan odorless dan colorless. Terus tiba-tiba kita pengen beli bentuk minuman dijanjikan ini buat misalnya muka kinclong, tanpa jerawat, kulit bersih gitu. Minuman dijanjikan minuman kolagen dengan rasa, dengan warna pink, warna ungu, warna kuning, dan lain sebagainya. Endes-bre lah. Jadi ya itu dia satu lagi juga yang paling powerful. Sugars gitu, minuman kolagen, bentuk susu, bentuk, ya Allah ya Karim. Ya mohon maaf, saya offset, saya tidak ingin harsh comments ataupun menyindir siapapun, baiklah saya hentikan karena nanti kesannya defensif gitu ya. Cuma ya ini untuk membangun kesadaran teman-teman, sebenarnya kita butuh kolagen, tapi bentuknya yang seperti apa? Dalam rupa seperti apa? Gitu ya. Itu sampai tahap jadi serbuk, jadi powder itu gimana? Emang kita tahu bentuk aslinya kolagen itu bubuk gitu, powder gitu. Ya, kan? Itu. Kesadarannya harus dibangun di situ. Ya sudah, ngapain lagi gitu. Sementara ya itu, coba dah. Yang ada di meat stock ataupun bone broth itu si kolagen, cenah, ataupun si gelatin, coba here, keduanya. Itu naturally, udah alami dari sononya. Ya, kolagen, gelatin, udah ngapain bebelian gitu, udah rajin-rajin aja masak meat stock biar muka kinclong, biar kulit asa usia 40 tapi asa 25 gitu ya. Rajin-rajin lah buns masak meat stock, menghemat budget keluarga sehat insya Allah, tidak perlu terkena dengan berbagai macam pengawet, pewarna, perasa, ataupun segala macam hal yang tidak dikenali oleh tubuh kita akhirnya tidak tercerna. Dan justru itu bukan cara mensupport liver kita. Kita lanjut ya, kita belajar lebih lanjut. Nah, sumber kolagen itu dapat diidentifikasi dari namanya. Ini supaya teman-teman clear dan bisa mengidentifikasi kebutuhan. Bovine collagens means dari cow, bovine. Porcine, pig. Ya, kalau dikatakan bovine, sapi. Kalau porcine, pigs. And marine, fish. Marine collagen peptides. Oh, berarti sumbernya dari ikan. Biasanya kalau yang marine fish collagen itu dari tilapia. Ikan nila sama ikan dori dari kulitnya. Nah, bovine yang banyak dua ini, bovine and marine collagen peptides. Kalau yang bovine sumbernya dari sapi, kalau yang marine dari ikan, terutama ikan tilapia dan ikan dori. Ada yang sumbernya juga dari avian, dari unggas dan perburungan. Ada juga yang Masya Allah, wafik barakallah, amin ya, doain ya. Terima kasih Mbak. Oke. And ovine. Oke. Kita ulang. Suka disaranin collagen powder habis operasi sesar, Mbak, dulu disarankan dari bovine. Oke, itu cow. Nanti tinggal dipastikan kalau Anda seorang muslim, apakah bovine ini halal. Ya, sapinya udah halal, tapi slaughternya, disembelihnya halal apa enggak. Ya lebih aman membelinya dalam bentuk suplemen yang sudah ada sertifikasi halalnya, dan itu insya Allah sudah banyak. Ya, oke. Jadi ada beberapa sumber kolagen, dan memang tidak akan pernah
ada sumber kolagen dari tumbuhan. Never. So if you, mohon maaf, saya jangan dikata saya menyerang. Saya ingin memberikan edukasi dan informasi yang berimbang sehingga Anda dapat memutuskan dengan informatif. Jadi Anda dapat memutuskan sebuah informed decision yang adil, berkemakmuran, berkesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila. Gitu ya. Jadi mohon maaf untuk yang pola makannya cenderung atau full vegan ataupun vegetarian, itu hampir bisa dipastikan tidak mendapatkan supply kolagen ataupun gelatin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita ulang sedikit ya. Jadi sumber kolagen, bovine collagen itu dari sapi. Porcine collagen itu dari pig. Marine collagen itu dari fish. Lalu ada avian collagen itu dari unggas dan perburungan, dan ada ovine dari sheep. Nah, Mbak yang bertanya, ini hadirkah Mbak yang bertanya di kolom komentar? Crustacean. I'm sorry, tidak ada. Jadi kalau bikin meat stock dari crustacean, you will not that gelatin or collagen. Karena kandungannya berbeda. Nanti kita bahas satu-satu ya, kita lagi ngomongin kolagen. Tapi insya Allah sudah saya jawab ya, penjelasannya nanti di belakang. Oke, jadi penyerapan paling cepat oleh tubuh dari penyerapan paling cepat oleh tubuh itu yang sudah ada dan penelitiannya sudah ada adalah dari jenis marine collagen peptides yang sumbernya dari ikan. Ya, nah saya jelaskan lagi nih sekarang. Adakah vegan collagen? No, mohon maaf ya, nggak ada. Jadi sumber secara fitrahnya adalah semuanya hewani. Kalau maupun yang diklaim sebagai vegan collagen itu lab factory man-made, ada itu. Tapi buatan pabrik. Tuh, vegan collagen, genetically engineered collagen. Sumbernya dari mana? Dari yeast, dari mikroorganisme. Dan itu pun harganya masih sangat mahal karena masih under construction, masih dalam penelitian, belum diproduksi secara masif. So, there is no collagen sources from plant substances. Baik, oke, kita lanjut. Tidak ada sumber kolagen dari, nggak ada sumber kolagen dari sayuran kah? Dari buah-buahan kah? Dari bunga-bungaan kah? Dan yang paling sering dibahas adalah dari kolang-kaling. Kita ungkap faktanya. Apakah kolang-kaling mengandung kolagen? Tidak ada, Bun. Tidak ada. Terus dari mana itu kolagen suka disaranin buat orang radang sendi, buat orang kalau fraktur gitu ya, patah, buat nyambung gitu. Ya, insya Allah di save. Jadi nanti bisa murojaah. Tapi ya, keberkahannya insya Allah lebih terasa kalau join live ya, insya Allah, bismillah. Oke, ya itu tadi, kolagen kagak ada di sayuran, kagak ada di buah-buahan, dan kagak ada juga di kolang-kaling. Gitu. Nah, kolang-kaling itu rich minerals, vitamin C, calcium, ya, ya, ya makanya ini kita coba ungkapkan faktanya. Kolang-kaling itu apa aja? Minerals. Minerals ini sangat dibutuhkan untuk sintesis kolagen dan gelatin di dalam tubuh kita. Vitamin C apalagi? Vitamin C itu adalah salah satu vitamin yang utama basic foundation untuk pembentukan bones nih. Jangan disalahartikan. Jadi vitamin C itu bukan kolagen juga, tapi dia adalah boosting factor untuk pembentukan kolagen dan gelatin. Oke, jadi kolang-kaling itu rich minerals, vitamin C, calcium, dan paling penting nih dia nih kunciannya. Ya bismillah saya pun Allah berikan taufik dan petunjuk untuk meriset ini. Apa sih? Kenapa sih? Bahkan ada beberapa sumber pembelajaran saya pun masih menyatakan bahwa kolang-kaling itu kayak kandungan kolagen. Bukan ternyata. Dan ini justru ada penelitian ilmiahnya. 2
penelitian ilmiah 2018 dan 2019, dua-duanya itu penelitian dari Indonesia. Ternyata sumbernya adalah, kita sebut ya, tolong dicatat, galaktomanan. Itu dia, zat yang akhirnya menguak kenapa kolang-kaling baik dikonsumsi oleh mereka yang memiliki gejala atau keluhan radang sendi, maupun kalau orang-orang fraktur, patah tulang, jatuh, disarankan makan ceker dan kolang-kaling. Klop, betul, tapi bukan kolang-kaling mengandung kolagen. Cekernya iye, kolang-kalingnya ya kagak gitu. Tapi si kolang-kaling ini punya kandungan penting yang namanya adalah galaktomanan. Galaktomanan kalau udah dilihat galaktos gitu ya, mannitol sebetulnya adalah sugars dan sebetulnya adalah polisakarida which is a carbs. Jadi dia karbohidrat justru, tapi berfungsi memang. Inilah dia yang menolong kondisi ya biiznillah artritis, osteoartritis spesifiknya. Ada penelitian ilmiahnya yang membuktikan bahwa konsumsi buah enau, secara bahasa Indonesia yang baik dan benar namanya adalah buah enau, kolang-kaling itu ya. Dia pada penderita rheumatoid arthritis, ya tadi spesifiknya sudah saya sebutkan, osteoartritis, pada orang-orang lanjut usia itu berdampak pada penurunan skala nyeri rematik yang dirasakan. Yes. Kalau udah dibilang penurunan skala nyeri, wah oke, analgesik. Dia berfungsi untuk menurunkan sensasi nyeri, bukan mengobati, karena akarnya bukan di radang sendinya. Radang sendi itu adalah gejala, gitu. Gut healing, dah intinya itu. Kita jangan kemana-mana ngomongnya ya. Oke, so kolang-kaling itu kaya kandungan galaktomanan, polisakarida. Dan ternyata dia bersifat analgesik dan juga anti-inflammatory. Penelitiannya ada, 2018-2019. Silahkan teman-teman tinggal Google aja, tanya sama Mbah Google. Galaktomanan research on Arenga pinnata fruits. Dua-duanya penelitian atau researcher dari Indonesia. So ya, kandungan galaktomanan pada buah enau apa enau sih? Mampu memberikan efek analgesik, anti nyeri, anti inflamasi, dan mengurangi kekakuan atau spasme pada persendian sehingga keluhan nyeri pada penderita osteoartritis itu berkurang. Begitu ceritanya tentang si kolang-kaling. Ya, buat yang menyimak nih 16, berkurang lagi jadi 15. Nggak apa-apa. Yang 15 sudah menyimak live ini atau nanti teman-teman sudah menyimak recordingnya di feed, insya Allah nanti kita save. Tolonglah agar mislead ini, agar kerancuan-kerancuan ini tidak semakin, kita nggak bisa bilang itu hoax ya, tapi karena memang sudah tertanam demikian ya, tolonglah. Mungkin nanti sampai ada riset selanjutnya yang membuktikan bahwa kolang-kaling betul mengandung kolagen, sementara ini saya berpegang pada prinsip bahwa kolagen tidak ditemukan pada buah, pada sayuran, pada bunga, pada daun, substansi apapun dari tumbuhan. Titik. Oke. So, kolagen itu struktur protein yang eksklusif ditemukan di animal kingdom. Ya, sekali lagi, there is no collagen in plant substances. Adanya memang kandungan nutrisi yang membooster pembentukan kolagen tubuh, pembentukan produksi kolagen tubuh. Ya tadi, karena memang kan sayuran, buah-buahan itu rich in minerals. Tidak bisa kita nafikan. Hampir semua vitamins pun yang ada di buah dan sayur itu adalah water soluble. Jadi ya, rich in minerals, vitamin C, vitamin A, manganese, zinc, copper, magnesium, dan mineral lainnya. Terutama manganese and vitamin C. Ini substansi nutrisi utama untuk membooster produksi kolagen. Jadi kalau Anda punya sindrom kekurangan, ya itu udah jelas ya jawaban saya. Kalau peach gum collagen dessert nggak ada
Karena semua yang dikandungannya si peach gum itu ada bener, kandungannya adalah rich minerals gitu. Termasuk water soluble vitamins yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam membooster produksi si kolagen. Ya, begitu. Boleh dibeli? Ya boleh lah. Silakan aja tuh kayak Mbak, ini saya panggilnya apa ya, Mbak Lila ya. Wellness Journey Community member juga kan ya, Mbak. Habis minum Midstock lanjut minum jus wortel. Mantep. Habis minum Midstock lanjut mamam peach gum collagen dessert. Itu langsung dia mempercepat, membooster produksi kolagen di dalam tubuh kita yang nanti selanjutnya kalau tubuh kita mengkomandokan saya butuh gelatin dan si kolagen akan disintesis ya tadi melalui proses glutamin jadi glutamat atau glutamat jadi glutamin gitu dan dipecah lagi gitu untuk kebutuhan tubuh kita. So ya, tiga kuncian amino acids dalam kolagen itu glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Glisin, prolin, hidroksiprolin. Sama ya, kita sama-sama belajar. Teman-teman belajar, saya pun belajar. Glisin, prolin, dan hidroksiprolin kalau bertemu dengan boosting agent, vitamin C, vitamin A, manganese, iron, magnesium, zinc, itu cepat sekali. Dia langsung gak pakai effort untuk membentuk kolagen. Ketersediaannya, dengan syarat ketersediaannya mencukupi di tubuh kita. Gitu. Mbak bangun tidur minum cuka apel, terus bit kefas, terus Midstock, terus jus sayur. Urutannya sudah benar. Jus sayurnya kalau lebih oke lagi after cuka apel secara urutan. Tapi kan nggak selamanya kayak gitu ya, tergantung kebutuhan tubuh. Tapi secara ideal baiknya jus sayurnya tidak diminum setelah Midstock. Apapun yang mengandung buah-buahan ataupun sayur-sayuran sebaiknya dijauhkan dari kandungan protein. Dan memang efeknya kan lebih detoxifying. Untuk cleansing, itu adalah kekuatannya substansi tumbuhan membersihkan tubuh kita. Jadi cuka apel, mau minum jus dulu, bukan smoothie nih ya, bukan smoothie kan ya. Ini kalau dibilang jus berarti cairannya aja, tanpa serat-seratnya. Baru habis itu jeda lagi bit kefas, baru Midstock. Gitu, idealnya. Tapi ya, body wisdom masing-masing akan menentukan siapa kebutuhan utamanya. Oke, ya, lanjut ya. So, ketiga amino asid kuncian glisin, prolin, dan hidroksiprolin, kalau ketemu seluruh boosting agentnya kolagen tadi, tubuh akan langsung mendapatkan building block untuk mensintesis kolagen. Oke ya, so now mudah-mudahan sudah paham dan tidak tergoda-gado lagi bebelian kolagen rasa-rasa yang bisa menguras kantong tapi nambahin inflamasi karena high sugars and pro-inflammatory. Udah bun, mending masak Midstock aja. Rajin, bikin sop ayam, bikin sop iga, bikin sop buntut, bikin sop konro, bikin sop ikan tuh. Jauh lebih ngenah pisan itu bikin masakan gigituan ya daripada kita harus beli mahal-mahal, menguras kantong, malah nambahin inflamasi di tubuh kita. Ya. What, why, sudah. Sekarang kita masuk ke when. When we use Midstock, selama masih ada gejala, hypersensitivity and allergy, die-off, flare, apapun respon inflamasi di dalam tubuh, terutama saluran cerna, then use Midstock. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah bone broth bisa untuk kondisi pengapuran? Saya pernah diajukan pertanyaan ini, semoga mbaknya yang menjawab pun menyimak sesi live ini. Jawabannya ada 2 POV nih, ada 2 point of view. Ya bisa tentunya, karena membantu proses remineralisasi tulang. Tapi karena proses pengapurannya sendiri adalah proses inflamasi, maka kita akan gunakan Midstock. Balik ke prinsip tadi, selama ada proses inflamasi, apapun bentuknya, healing crisis kah, die-off kah, karena memang proses penyakitnya pun masih berlangsung, gunakanlah Midstock. When? Ya. Mbak masak sop campur sayuran, gak apa-apa ya, tadi kan pisah gitu ya. Silakan merujuk Midstock
live sesi 1? Jawabannya sudah ada di sana. Ya karena memang masak meat stock itu bisa murni meat stocknya aja, daging seluruh meaty bones dan hanya perbumbuannya saja, atau teman-teman nanti masak include complete, sudah termasuk sayuran, atau sayurannya masuk belakangan, bisa banget. How-nya Mbak Suraya Babut silahkan rujuk ke meat stock bagian 1. Di sana kita bahas lengkap how to cook meat stock bagian how. What sudah, why sudah, when sudah. So selama masih ada proses inflamasi apapun bentuknya, apapun sebutannya dalam tubuh kita, gunakanlah meat stock. Ya. Lalu yang kedua kondisinya adalah when you think of introduction kalau di GAPS Nutritional Protocol, dan meat stock is the first thing that should come to your mind. Gunakanlah meat stock. Kalau masih ada proses inflamasi, yang kedua masih ada di introduction diet dari GAPS Nutritional Protocol, gunakanlah meat stock. Titik. Nggak pakai koma. Oke, meat stock digunakan dari stage 1 sampai stage 6 introduction diet pada GAPS Nutritional Protocol. Sementara jika Anda berada di full GAPS, kalau berada di full GAPS, there will be two conditions. Ada 2 kondisi. 1, kalau Anda mulai GAPS, diawali di full, bukan masuk dari intro, dan use meat stock. 2, full GAPS-nya sudah jalani full GAPS sudah lebih dari 2 tahun, you may try bone broth. Tapi ada syarat. Catatan pentingnya adalah ada syarat. Kembali ke body wisdom. Kalau sudah jalani full GAPS 2 tahun, tapi masih banyak on-off flare, meskipun sudah 2 tahun, then you may want to opt for meat stock. Ya, kita udah punya 3 kondisi nih. When? 1, kalau sakit, proses inflamasi apapun, baik masih menyimpan mengalami reaksi die-off, mengalami reaksi flare, intinya masih ada proses inflamasi di tubuh, pakai meat stock. Yang kedua, jika Anda menjalani GAPS Nutritional Protocol dari stage 1 sampai stage 6, pakai meat stock. Lalu yang ketiga, kalau Anda memulai GAPS Nutritional Protocol dari full diet atau dari full GAPS, gunakan meat stock. Tapi kalau Anda sudah 2 tahun menjalani full GAPS, Anda boleh coba menggunakan bone broth, tapi dengan syarat, dengan catatan, there is no on-off flare atau there is no inflammation happen selama menjalani 2 tahun GAPS-nya itu. Jadi udah benar-benar stabil banget kondisinya, boleh pakai bone broth, tapi kalau masih on-off, padahal meskipun sudah jalani full GAPS, tetap di meat stock. Gitu ya. Nah, gimana Mbak? Sebenarnya udah nggak ada apa-apa nih. Udah stabil, full GAPS-nya juga udah 2 tahun, bahkan udah masuk fase coming off, udah winning, bahkan fase coming off-nya juga udah lulus dan mau lepas gitu, mau lepas dari GAPS Nutritional Protocol, mau ditinggalkan. Sakit. Qadarullah sakit. Nah, mau balik lagi nih, selama sakit saya mau jalani GAPS dan mau masuk ke intro 2. Kalau kondisi peradangan itu paling ideal sekali, masuklah ke introduction diet stage 2. Itu insyaallah bismillah paling cepat ngademin proses inflamasi apapun di dalam tubuh. Ya, tadi. Jadi kalau misalkan kita udah jalanin nih GAPS, nggak ada kenapa-napa, bahkan kita udah ninggalin GAPS, terus kita sakit, bismillah. Nah, kita mau balik nih ke GAPS intro stage 2 buat ngademin inflamasi yang ada terjadi di tubuh kita. Means, pakailah meat stock. Ya, meat stock it is. So, bone broth hanya untuk orang sehat. Silakan definisikan. Sehat, berimbang, waras, gunakan meat stock. Gunakan bone broth. Ya, sampai sekarang pun saya masih pakai meat stock. Belum sesekali lah, tapi saya masih setia dengan meat stock. Oke?
Clear ya? Jadi ini jawaban dari point of view-nya GAPS Nutritional Protocol ya. Kalau ada yang berseberangan prinsip dengan prinsip nutrisi yang saya anut, ya silakan aja gitu, go ahead. Tapi jawaban-jawaban yang saya berikan ini tentang bone broth gitu. Kenapa kita nggak pakai bone broth di GAPS Nutritional Protocol? Kita sudah bahas tadi dari A sampai Z gitu, dan bagaimana sih when conditions yang mengharuskan yang sebaiknya kita menggunakan meat stock gitu ya. Ini jawabannya adalah dari point of view-nya GAPS Nutritional Protocol. So kalau ada yang bilang nggak apa-apa Mbak, autoimun itu pakai bone broth selama pun masih itu autoimunnya belum remisi gitu, silahkan pakai bone broth. Ya nggak apa-apa, go ahead aja. Tapi kami di GAPS Nutritional Protocol kami pakainya meat stock, bukan bone broth gitu. Apalagi buat yang autoimunnya belum sampai di tahap remisi. Ya, oke, so clear ya. Begitu. When, what sudah, why sudah, when sudah, yang terakhir who, seluruh orang, who-nya gitu banget. Siapa saja yang disarankan, sangat direkomendasikan untuk menggunakan meat stock adalah seluruh orang-orang yang masih memiliki inflamasi di saluran cernanya, yang ditandai dengan kondisi leaky gut, meregangnya fili-fili usus, dan dysbiosis. Dengan banyaknya mikroorganisme atau gut flora di dalam tubuh kita itu lebih cenderung jadi patogen dan oportunistik dibandingkan yang beneficial, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi saat memiliki sindrom leaky gut dengan segala spektrumnya, eksim kah, psoriasis kah, seluruh spektrum autoimun, dengan migrain kah yang on off setiap hari, 3 hari sekali migrain, dengan vertigo kah, vitiligo, asma. Nah, orang-orang dengan seluruh keluhan gejala ini, gunakanlah meat stock. Who ya, orang-orang yang mengalami inflamasi di saluran pencernaan dan ditandai dengan kondisi leaky gut dan kondisi dysbiosis, gunakanlah meat stock. Ataupun orang-orang ya segala termasuk biduran itu juga termasuk salah satu reaksi alergi, salah satu reaksi sensitivitas juga. Oke, tadi udah ya, orang-orang yang mengalami inflamasi di saluran cernanya. Lalu golongan berikutnya, who berikutnya adalah orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kondisi leaky gut. Siapa saja orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kondisi leaky gut? Pertama, ibu hamil. Kedua, ibu menyusui. Dan ketiga, anak-anak yang baru weaning solid foods. Oke? Jadi anak-anak yang masuk MPASI, ibu hamil, ibu menyusui, gunakanlah meat stock. Ya, apalagi ketombean. Ketombean itu cuma one step ahead to psoriasis. Kalau biduran kah, ketombean kah, itu karena ada akumulasi toksin di kulit dan bakteri, nggak cuma bakteri aja, terutama yeast, terutama fungal. Nanti dia overgrowth untuk mengurai toksin di situ, gitu. Jadi dia hadir bukan tanpa arti. Kenapa kita, ada ini nih, infeksi jamur nih, infeksi bakteri, serang gitu dengan antifungal, dengan ya. Saya menjelaskan dengan konsep terrain theory, at least itu adalah prinsip yang saat ini saya pegang di naturopathic medicine. Kalau allopathic medicine emang begitu gitu. Ya, serang gitu, ada infeksi, go, kill. Padahal sejatinya si mikroorganisme yang hadir di atas kulit kita itu untuk mengurai akumulasi toksin yang dikeluarkan. Tadi ada di Wellness Journey Community nanya, beruntusan tapi nggak gatel. Itu kan toksin. Gitu. Toksin yang terkumpul di atas kulit kita, dia berusaha keluar, hadir di kulit kita, dan hadirlah si mikroorganisme ini untuk mengurainya. Ya, ketombe itulah hasilnya, psoriasis itulah hasilnya, eksema itulah hasilnya. Itu udah tubuh kita tuh udah overload, udah nggak bisa lagi lewat liver dibuang, nanti ekskresi lewat stool, ekskresi lewat stool, ekskresi lewat tinja. Akhirnya salah satunya membantu memproses buang itu, dioperlah ke kulit. Gitu. Ini out of context, tapi yes, itu beda Mbak. Beda point of view.
bukan beda ilmu ya, beda point of view. Kita sama-sama based on naturopathic medicine dengan kedokteran yang naturopatik gitu ya, berdasarkan terrain teori, namun beda point of view. Gitu. Itu jawaban terbaik saya ya, karena ini publicly. Nanti kalau sudah ingin penjelasan yang lebih detail lagi apa itu functional medicine, terus dengan GAPS nutritional protocol, sebenarnya bisa diintegrasikan. Insya Allah bismillah bisa diintegrasikan ya. Kalau bisa saya pro dengan tidak lagi mengkotak-kotakan. Kotak-kotak itu udah lewat ya, kayak offset nanti. Ya intinya kalau bisa berkolaborasi, kenapa kita harus berkompetisi? Oke, intinya itu. Oke, sudah ya. Jadi what sudah, why sudah, when sudah, who sudah, dan how-nya pun sudah. Jadi kalau yang belum simak how, insya Allah sudah saya bahas di sesi live AMPM episode 3, Midstock bagian pertama, dan sudah tersimpan juga recordingnya di feed Instagramnya si Gemil Oh My God. Silahkan merujuk kembali ke sana, teman-teman bisa simak bagaimana cara memasak midstock yang benar, apakah bisa dipisahkan sayurannya, rasio air dengan meaty bones-nya. Tadi sudah saya tambahkan sedikit di awal, hanya untuk mempertegas supaya kualitas midstock-nya lebih baik lagi. Tidak harus sempurna, bahkan tidak menjeli pun, ya it's okay, tetap akan healing, tapi kalau bisa menjeli, why not? So, tetap belajar untuk menjadikan midstock-nya itu dengan kualitas terbaik. Karena kita mau healing. Gunakanlah segala sumber terbaik yang kita punya, yang sudah Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita. Karena itu adalah salah satu bentuk bersyukur. Atas kemudahan, setiap ilmu yang mampir, yang kita ketahui, itu semua udah Allah tunjukkan jalannya buat kita. Dan lakukanlah yang terbaik. Itu selalu pesan saya yang ingin saya ulang-ulang. Oke, sekarang tambahan how-nya. Kalau yang di edisi pertama adalah how memasaknya, saya mau tambahkan sedikit tentang tambahan cara pemberiannya. Ini juga yang suka pabaliet nih sama orang-orang. Gimana sih Mbak gitu? Ya intinya adalah seberapa banyak pun yang bisa ditoleransi. Walaupun kalau Anda bekerja dengan praktisi, nantinya Anda akan dilatih untuk tarik ulurnya. Tapi sebenarnya bisa dilakukan mandiri. Insya Allah bismillah bisa dilakukan mandiri dengan memperhatikan body wisdom berdasarkan food journaling. Makanya penting tetap menjurnal ya, teman-teman tetap semangat supaya recordnya itu kita bisa track back. Manusia itu lemah, mudah lupa. Jadi kalau pakai perasaan, nah udah deh tuh. Udah deh tuh biasanya kalau pakai perasaan, nggak gitu perasaan. Susah sekali untuk pakai perasaan ya. Oke, ya jadi seberapa banyak yang bisa ditoleransi. Itu yang paling penting ya. Intinya, kalau masih punya leaky gut, pasti akan reaktif terhadap seluruh jenis protein. Karena tubuh itu harusnya di-digest sempurna, nanti keluar ke aliran darah itu udah dalam bentuk partikel yang memang, oh ini partikel makanan, bukan partikel sesuatu yang harus dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh, dan bukan juga partikel makanan yang loss melalui intestinal barrier yang merenggang langsung masuk ke aliran darah karena undigest tadi. Gitu, ya. Itu pasti akan menimbulkan reaksi. Setiap antigen dari luar, tadi kita sudah sebutkan di awal, yang ketemu sama sistem pertahanan tubuh kita berupa antibodi, itu pasti akan tawuran. Apalagi undigested foods, partikel. So, kalau ada reaksi, ya udah itu emang reaksi. Jadi, selama bisa di-manage, dan selama berlangsungnya slow and low, bukan reaksi yang sampai scratching, bleeding gitu sampai gawat darurat. Ingat aja, ini tuh terapi alergi. Makin dihindari, makin jauh dari bisa mentoleransi. Tapi bukan berarti dobrak Arthur atau grebek subuh gitu, nggak gitu juga, nggak dipaksakan. Jadi memang harus tarik ulur. Tarik ulur is very important. Ya, panduan umum selalu mulai dari 1 sendok teh. Bisa as it is 1 sendok tehnya, dan bisa juga kalau saya favoritnya selalu larutkan dalam segelas air hangat. Selanjutnya ukuran bisa di-build atau dosis bisa di-build slowly and gradually dari sana. 1 sendok teh. Gitu. Oke. Ya kurangi lagi kah atau tambahkan lagi kah, itu nanti bisa percobaannya dari sana. Dan kalau sudah mencoba misalnya 1 sendok teh nih, biasakan jalani si dosis yang baru dicoba ini kurang lebih 1 sampai 2 pekan.
Gitu ya, berada di dosis tersebut. Mbak, lebih baik mana masak kaldu dari daging ayam dimasak selama 3 jam tapi hanya bisa konsumsi 1 sendok makan? Atau yang dimasak selama 1 jam tapi bisa diminum sebanyak 5 sendok makan? Slow and low. Which one? Ayo, saya nggak akan jawab nih, karena sebenarnya sudah terjawab tadi. Silakan Anda tarik kesimpulannya. Lebih baik mana? Kembalikan ke body wisdom ya. Gitu. Kalau 1 jam dan bisa sebanyak 5 sendok makan, oke. Clear ya? Saya nggak akan jawab. Silakan tarik kesimpulan. Gitu. Tapi kalau misalkan udah masaknya sampai 3 jam, cuman konsumsi 1 sendok makan, yang mana yang memberikan reaksi lebih slow and low? Yang mana lebih bisa di-manage reaksinya? Stay-lah di dosis itu dan stay-lah di dosis itu 1-2 pekan dan mulai bertahap naik dari situ. Oke. Terus kalau masih ruam gimana? Ruam bisa push through. Kan tadi kita sudah, bahkan dari episode pertama saya sudah ulang-ulang. Kalau bukan yang sampai sesek nafas, mata bengep, pipi bengkak, ini tuh terapi alergi. Semakin Anda menghindarinya, Anda semakin tidak akan bisa mentoleransinya. Dan yakinlah GAPS Nutritional Protocol yang dibilangnya ribet dan membatasi segala macam jenis makanan ini itu karena pencernaan kita sendiri yang nggak mampu mencernanya. Bukan salah panduan protokolnya. Justru panduan protokolnya hadir untuk membantu teman-teman, mengasis teman-teman bisa mentoleransi seluruh makanan satu persatu. Makanya banyak eliminasi di awal. Kalaulah dibilang entar ini beresiko malnourished dan lain sebagainya, loh, Anda paparkan pun dengan segala jenis makanan yang dianggap nutritious, tapi kalau Anda tidak mampu mencernanya dan bahkan lebih beresiko menciptakan inflamasi di saluran cerna, you will get nowhere. Itu jawaban dari GAPS Nutritional Protocol. Jangan nanjak, Buns. Iya, mohon maaf. Oke ya. So, kalau reaksinya bukan sesek nafas, bengep wajah sampai mengancam jiwa, bukan scratching and bleeding yang sampai udah gak tahan lagi gitu. Push through. Itu selalu akan saya ulang. Push through. Dan bismillah, insya Allah tidak akan malnourished. Justru yang diperkenalkan di sini adalah makanan paling bergizi. Very nourishing, very calming, very soothing, and tidak. Iya, betul, begitu. Berarti benar ya, saya baru mulai gut healing malah sering timbul biduran. Ini respon detox gitu. Kalau orang ada berbagai macam protokol itu detox, kita di GAPS detox and nourish, Tapi ya kita harus tarik ulur. Menjaga biar tubuh kita itu tetap dalam koridor bisa melanjutkan healing. Too many inflammation, healing won't start or healing won't continue. Tapi kita akan memanage reaksi inflamasi ini yang bisa terus gitu kita melanjutkan healing kita. So slow and low, don't worry, push through. Kalau nggak sampai sesak nafas, kalau nggak sampai kayak ya kalau jelas lah, kalau sesak nafas masuk IGD, jab epinefrin selesai. Nanti Anda balik lagi ke GAPS. Ya nggak apa-apa, nggak ada celah Anda mengunjungi Vaskes Convent. Tadi saya bilang ya, kenapa berkompetisi kalau bisa berkolaborasi? Oke? So ya, itu yang nggak boleh push through. Kalau sampai sesak nafas nih, reaksi anafilaksis kita sudah sebutkan di yang bagian Sabtu. Kalau sudah sampai reaksi anafilaksis, tidak boleh push through. Ini udah offset ini, sabar. Karena tadi saya telat juga ya, mohon maaf ya teman-teman, baiklah. Kita panjangin sedikit ya, biar jelas, biar clear, biar selesainya juga enak, nggak takut lagi konsumsi meat stock gitu. Ya, jadi kalau sampai bengep, sampai sesak nafas, nah itu nggak boleh push through. Kalau sudah reaksinya anafilaksis, tapi kalau aduh ruam lagi, bolak-balik ruam lagi, terus eksimnya flare, tangani sesuai gejala. Ya olesin talo, minumin jahe kalau bloating gitu. Protokol baking soda kalau sampai reflux, sampai regurgitating, sampai muntah, sampai keluar cuma cairan. Seperti itu. Tidak boleh push through, stop Mbak. Maksudnya tidak boleh push through kalau reaksinya sampai anafilaksis. Betul, stop. Bukan hentikan protokolnya, tapi berarti Anda harus berhenti dulu di situ, di dosis tersebut. Jadi jangan diabaikan. Jangan diabaikan reaksinya, Anda tetap
lanjutkan gut healingnya, tapi nanti pada saat kondisi anafilaksisnya sudah tertangani di vaskes confine dengan penanganan kegawat daruratannya, Anda mulai kembali di dosis yang menghasilkan reaksi anafilaksis tersebut. Nggak boleh maju, nggak boleh nambah, udah di situ aja dulu, gitu ya. Ya, kalaupun termasuk dengan misalkan kita udah coba 1 sendok teh, berjalan 1-2 pekan, sudah oke, kita naik 2 sendok teh, terus tiba-tiba eksim, flare eksimnya. Nah, si 2 sendok teh ini bisa dipertahankan tanpa mundur, push through aja, nggak usah dihentikan, nggak usah diganti merek ayamnya dan lain sebagainya, karena memang pasti akan reaktif. Gitu. Sementara kalau untuk reaksi anafilaksis sendiri, sampai reaksi anafilaksis sebaiknya memang disarankan bekerja dengan praktisi, karena nanti tarik ulurnya insya Allah akan dipandu supaya tetap berada di koridor yang aman dan tidak mengancam nyawa. Gitu. Tapi ya sejauh ini case-case yang saya temukan, klien-klien kami di rumah Holistic Wellness Journey insya Allah terkontrol, tidak sampai di reaksi anafilaktif dan bahkan progres. Walaupun perlahan, walaupun kecil dan sangat amat bertahap, naikin anak tangganya tuh 1, ntar 3 bulan lagi 1, ya nggak apa-apa. Karena prosesnya kita nikmati. Gut healing saya belum ke midstock, baru stop UPF gue pada relate sangat kan tadi fungsinya buat apa midstock. Kenapa sampai ada reaksi sensitivitas, intoleransi dan lain sebagainya? Karena leaky gut, karena dysbiosis. Ya, kita di grup Wellness Journey Community saya sudah pernah sampaikan bahwa tahapan gut healing Anda harus sadar dulu gitu konsekuensinya, Anda harus sadar dulu apa pilihan Anda, bisa dilakukan dengan 3 tahapan. Yang paling ideal adalah menjalankan gut healing protocol dengan GAPS Nutritional Protocol. Gitu ya. Tapi ada tahapannya gitu dan sudah saya jelaskan, dan salah satunya yang paling dasar hanya menghindari 3 hal. Flour, sugar, seeds oil. Hanya 3 hal. Pertepungan, pergula-gula-gula-gulaan, segala hal yang di depannya ada gula. Terus yang ketiga adalah seeds oil, segala perminyakan trans fats yang berasal dari biji-bijian yang beresiko merusak dan memicu inflamasi di dalam tubuh kita. Itu yang paling basic. Jadi kalau Mbak baru stop UPF, gula, tepung, dairy, itu baru paling basic. Kalau mau naik level lagi, silahkan jalankan GAPS Nutritional Protocol. Yang better adalah menjalankan 4 pilar GAPS. Nah, 4 pilar GAPS termasuk melibatkan midstock. Kalau tidak dilibatkan midstock, tidak menjalankan 4 pilar GAPS. Dan dairy bukan hal yang harus dipantang lamanya. Apalagi kita seorang muslim, di mana di dalam susu terdapat keberkahan yang amat sangat, bahkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan sebuah doa yang mengajarkan kita untuk meminta keberkahan yang lebih lagi. Kalau selesai kita mengkonsumsi susu, kita malah disuruh berdoa. Jadi dairy itu bukan yang dipantang selama-lamanya. Kenapa dipantang dairy ya? Tadi karena kita punya food intolerances ataupun hypersensitivity terhadap dairy products yang seharusnya tidak demikian. Seharusnya kita mampu mencernanya. Gitu. Nah, buat Mbak Arum Miftah silakan menyimak kembali dari episode pertama ya. AMPM kita sudah jelaskan tentang 4 pilar GAPS Nutritional Protocol, terus ada reaksi histamin. Mungkin nanti Mbak bisa connecting the dots satu persatu sehingga bisa menjawab gitu. Relate, insya Allah relate sangat penggunaan midstock untuk gut healing protocol. Kalau tidak dilibatkan, Anda tidak akan mendapatkan heal and seal the gut lining. Healers and sealers of the gut lining. Itu fungsi basicnya midstock, basic foundation daripada gut healing protocol. Gitu ya Mbak Arum. Oke, gitu ya. Jadi ini juga sekadar tambahan info buat teman-teman yang menanyakan apa sih kandungan midstock. Ya, kandungan midstock udah jelas susunannya dari berbagai macam amino acids yang dibutuhkan untuk tubuh kita membuild up apapun itu
Ya Mbak, saya ya insya Allah nanti ya mudah-mudahan Allah mudahkan Mbak untuk connecting the dots. Silakan simak perlahan IG Instagram live kita MPM dari episode pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Insya Allah nanti ketemu jawabannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Ya sarallahu lana. Oke, jadi hasil lab ini yang buat menanyakan di kolom komentar, berapa sih kandungan? Apa aja sih kandungan? Saya mau baca ini. Ini source-nya dari bukunya Chef Monica Corrado. Hasil analisis dari amino acids-nya itu ada, dan ini juga mengcompare gitu kandungannya antara meat stock sama bone broth. Hampir sebagian besar itu triple. Kandungannya itu hampir 3 kali lipat. Jadi yang paling signifikan itu adalah kalau teman-teman mau tahu masalah glutamate, karena tadi kita bahasnya adalah di glutamic acid gitu ya, itu kalau di meat stock sekitar 370 mg, sementara di bone broth sendiri itu sampai 1000 mg. Dalam serving size-nya itu sekitar 8 ons gitu. 8 ons meat stock dan 8 ons bone broth. Jadi seperti 3 kali lipatnya. Kalau meat stock itu di sekitar 370-an, sementara bone broth itu ada di 1000 mg. Nah, bayangin itu kalau yang masih punya flare, masih punya remisi autoimun, itu sangat si glutamat ini sangat menciptakan kondisi yang lebih memungkinkan untuk flare. Karena tadi sifat eksitotoksin itu yang sudah kita jelaskan di awal. So ya, amino acids di dalam meat stock ataupun di dalam bone broth itu ada treonin, ada prolin, ada glisin, ada alanin, ada valin, ada isoleucin. Itu dari yang essential sampai yang non-essential amino acids itu ada di dalam meat stock maupun di dalam bone broth. Jadi seluruh building blocks yang dibutuhkan oleh tubuh kita, rantai-rantai asam amino baik yang essential maupun non-essential itu ada di meat stock. Ada juga di bone broth. Hanya saja kandungannya berbeda karena bone broth dimasak lebih lama. Relatif lebih lama, jauh lebih lama, bahkan ada yang sampai 48 jam untuk mengekstraksi seluruh kandungan nutrisi yang ada di dalam bony bones yang kita gunakan di bone broth. Jadi pekat sekali di bone broth. So if you have still many inflammations in your body, then use meat stock. Ya, gitu. Oke. 3 kali lipatnya, betul. Tambahan lain sebelum kita tutup adalah untuk menjelaskan pertanyaan, bisa nggak bikin meat stock dari udang, kepiting, atau crustaceans family lainnya? I'm sorry, the answer is no. Karena kita tidak mendapatkan gelatin ataupun kita tidak mendapatkan kolagen. Ada kandungannya, tapi benar-benar sangat sedikit. Tapi ternyata, bismillah ya, Allah menciptakan segala sesuatu juga bukan tanpa makna. Bukan tanpa tujuan, pasti ada maksud dan tujuan tertentu Allah menciptakan itu. Ternyata kandungannya, ya karena crustacean family itu kan punya exoskeleton. Bagaimana saya menjelaskan exoskeleton itu? Ini tulangnya justru ada di luar. Cangkangnya, kulit udang yang kita bilangnya kulit udang gitu ya. Bisa, tidak harus, sorry. Saya mau jawab dari Mbak Lutfi. Dulu, jika ada intoleransi apel, apakah kalau mau buat bone broth bisa tanpa cuka apel? Kalau ada intoleransi apel, kenapa Anda buat bone broth? Ya, tadi kan kita sudah bahas ya. Kalau ada intoleransi apel, berarti Anda masih punya reaksi sensitivitas. Berarti Anda masih punya reaksi alergi, which is itu adalah semua reaksi inflamasi tubuh. Nah, kenapa Anda buat bone broth? Ya, oke, kejawab ya. Jadi, masalah bisa atau enggak maksudnya tanpa pakai cuka apel, nggak usah buat, nggak usah dipikirin bisa atau nggak pakai cuka apel, buatlah meat stock Mbak. Oke, kalau meat stock dari ikan gabus Mbak, maksudnya gimana? Bisa. Intinya yang punya kandungan gelatin dan kolagen, karena kita butuh itu untuk healers and sealers of our gut lining dan untuk membuild. Kalau urusan protein atau asam amino, ya buat sup dari familian udang-udangan insya Allah sudah ada gitu ya protein. Tapi gelatin and collagennya nggak akan dapat karena nggak ada kandungannya di exoskeleton, tulang yang ada di cangkang gitu, tulang yang menjadi cangkangnya si crustacean family ini tidak mengandung hal tersebut. Kalaupun ada seperti di kepiting karena dia punya
joint bones juga ya. Kalau di kepiting itu bisa, tapi nilainya tidak signifikan untuk sampai di healers and sealers of the gut lining. However, Allah Azza wa Jalla menitipkan kepada mereka kandungan, gimana ini bacanya? Chitin and chitosan. Ya, biiznillah ternyata si chitin yang jadi chitosan ini itu juga bermanfaat untuk tubuh kita karena kandungan N-asetil glukosamin gitu. Yang ternyata sifatnya adalah anti-inflammatory. Gitu ya, Mbak ya. Jadi insya Allah sudah menjawab ya, apakah bisa membuat meat stock dari crustacean family? I'm sorry, no. So, buatlah dari sapi, dari unggas, burung, dari burung puyuh, kayak burung dara, atau bebek, atau ayam, dari hewan-hewan buruan yang sifatnya unggas atau burung bisa. Bahkan kalau Anda bisa menemukan daging ontas, juga hanya aksesnya bisa daging ontas, silahkan gunakan gitu. Tapi kalau untuk family perudangan, insya Allah tidak bisa. Gitu. Karena kandungannya berbeda. Si chitosan ini, yang N-asetil glukosamin gitu ya. Oke. Nah, yang sudah ada penelitiannya itu si N-asetil glukosamin justru untuk sangat efektif untuk meredam laju inflamasi dari side effects-nya Jepcin-nya kopot. Nah, tuh bismillah. Ada fungsi lainnya. Jadi kalau Anda ternyata bismillah juga si chitosan itu, kandungan chitosan dalam cangkangnya crustacean family itu bukan hanya untuk mengendalikan reaksi efek samping, bukan cuma dari Jepcin. Kalau saya bilang Jepcin ngerti ya? Karena kalau misalkan kita sebut bahasa aslinya, saya bisa tiba-tiba ditendang ini dari platform persosial mediaan yang tidak krido dengan obrolan kita gitu ya. Kayak Jepcinnya kopot. Tapi ternyata bisa juga untuk jenis Jepcin yang lain, meredam efek inflamasi. So, kalau misalkan abis Jepcin gitu, Jepcin apapun terus punya side effect, teman-teman bisa meat stocknya digunakan, nah cemplunginlah si percangkangan crustacean family ini, cemplungin udang gitu. Pastikan shellfish-nya atau produk persifoodannya ini bebas dari kontaminan atau cemaran logam berat. Itu juga menjadi catatan penting. Itu bisa dipakai, silahkan buat kita punya foundationnya bedstock, terus cemplungin keluarga persifoodan itu untuk mendapatkan chitosan. Tapi ingat ya, untuk bisa mengekstraksi chitosan, lambungnya harus asam. Harus sangat asam kuat. Nah, meat stocknya membantu. Begitu teman-teman. Jadi si N-asetil glukosamin dari si percangkangan persifoodan itu sifatnya antiinflamasi. Salah satunya bisa meredam efek samping Jepcin. Dan yang kedua, untuk merangsang pembentukan minyak sendi. Kenapa glukosamin itu banyak digunakan sebagai remedy ataupun zat ataupun nutrisi yang dibutuhkan untuk kondisi arthritis gitu, untuk radang sendi. Oke. Apalagi ini ya. Dan itu udah scientific base ya, udah ada risetnya. Itu tahun 2024 teman-teman bisa cari risetnya seperti itu. Oke, baiklah. Sudah 17.30 ya kan? Kulitnya Mbak, ya kita bilangnya kulitnya, sebenarnya itu tulang. Karena kan crustacean family itu arthropoda ya, gengnya ya. Kita jadi belajar ya, namanya memahami fitrah penciptaan Allah Azza wa Jalla yang sungguh sangat amat banyak hikmahnya bagi mereka yang berpikir. So ya kita belajar sedikit-sedikit lah ya, remedial lagi biologi, remedial lagi biokimia dengan segala istilahnya supaya nggak gampang dibohongin bun, ya intinya gitu. Oke ya, kulitnya ya exoskeleton, sebenarnya tulangnya, cangkangnya kah, kulit udang. Oke. Saya rasa itu cukup ya sesi live IMPM kita episode 4. Insya Allah mohon doakan saya sehat, selalu dalam kondisi kewarasan dan keseimbangan. Tahun depan, lama amat. Bulan depan insya Allah kita bisa bertemu lagi di sesi live IMPM berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik
dan lebih intriguing supaya bisa memotivasi teman-teman, insya Allah bismillah, untuk memulai gut healing protokolnya. Ayo mulai. Mulai teman-teman, baik teman-teman adalah seorang ibu, kita mulai memperbaiki generasi. Kalau bukan kita yang memutus rantai pertoksinan ini, bismillah, siapa lagi? Kita ibu. Seorang wanita itu amat sangat penting. Perannya di peradaban untuk membesarkan manusia menjadi manusia. Membesarkan manusia jadi orang. Jadi betul-betul sefitrahnya manusia. Jadi semangat teman-teman. Gitu ya. Kembalilah ke dapur Anda. Bukan berarti Anda tidak boleh jajan, bukan berarti Anda tidak boleh GoFoodan, namun berkesadaranlah untuk semua itu. Ya, untuk menjadi memang sebaik-baiknya wanita yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dengan banyaknya amanah, terutama mengawal generasi. Ya, itu berkesadaran. Pesan penutup selalu, marilah kita healing and sealing the gut lining and rebalancing the gut flora. Dua hal ini adalah fokus dari sebuah gut healing protokol. Ulang kembali, biar nggak mudah lupa. Apa aja? 4 pilar GAPS Nutritional Protocol. Ayo, membernya Wellness Journey Community ini harusnya udah di luar kepala. Di luar kepala maksudnya lupa gitu. 4 pilar GAPS Nutritional Protocol. Hentikan cedera. 1. Berpantanglah dari semua pro-inflammatory foods. Semua yang menyumbang toksin. Bukan cuma pro-inflammatory foods. Toxic people. Toxins, aneka toxins yang ada di lingkungan ini. Berpantanglah karena kita mau menghentikan cedera. Stop. Lalu pilar yang kedua, heal and seal the gut lining. You want to use meat stock. Pilar yang ketiga, starving the pathogenic microbes. Stop pergulaan, stop pertepungan, stop perpatian. Ya, karena ternyata seluruh bakteri atau mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh kita, bahkan gut flora, itu bisa diwariskan sampai 4 generasi. Dan seluruh memorinya dibawa sampai 4 generasi tersebut. Jadi jikalah emak kita, nenek kita, anggap nenek kita punya eksim, dan eksim itu ekspresinya, bakterinya yang menyebabkan akan diteruskan ke mama kita, ke anak kita. Itunya aja udah diteruskan. Ditambah faktor lingkungan yang membuat terrain kita jadi imbalance, itu akan memperparah, memperburuk kondisi. Jadi selain harta, selain tahta, jangan bawa wanita. Wariskanlah yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama wariskanlah gut flora terbaik, agar gut flora tersebut bisa mengekspresikan dirinya dalam kondisi terbaik untuk 4 generasi mendatang. Begitu. Starving the pathogenic microbes, pilar ketiga, and rebuilding the gut flora dengan food-based probiotics ataupun suplementasi probiotik. Oke, sampai jumpa di IMPM berikutnya insya Allah. Semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kesembuhan teman-teman, apapun itu bentuknya. Jangan lupa untuk selalu menyandarkan kesembuhan sama Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jikalau apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, baik melalui sebab maupun tanpa sebab. Kesembuhan hanya dari Allah. Kita hanya berikhtiar untuk menjemput kesembuhan tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan, hatta dia seorang dokter, maupun tabib, maupun sinsei. Kesembuhan hanya dari Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam cara untuk memberikan kesembuhan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.